Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadun musahbihil wal ikhram ya wal jalil wal ikhram. Wala nabiyya ba'da amma ba'du wa ibadullah wa ittaqullah. Alhamdulillah para jemaah sekalian, bertemu lagi dengan saya Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi sebagai Imam minullah dalam majelis zikir Marifatullah Jakarta, Sumatera Barat. Dalam channel kesayangan kita Buya Pasaman Timur yang selalu mengajak kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah dengan tentu belajarnya dengan tolabul ilmi faridatu ala kulli muslim. InsyaAllah para jemaah sekalian, pada kesempatan yang baik yang diridhoi oleh Allah ini, pada kesempatan yang dimuliakan Allah, pada tayangan ini saya menghimbau dan berbagi wawasan kembali. Tidak akan henti-hentinya kita belajar dan belajar. Majelis zikir Marifatullah adalah majelis tolabul ilmi. Sudah pasti apabila jiwamu belajar, ingin mendekatkan diri, solusinya adalah belajar. Para sahabat dan kerabat, para tetua kita, kepada alim ulama, dan kepada para ustaz, insya Allah. Mudah-mudahan berbagi ilmu ini adalah salah satu tujuan tentang amanah yang diamanahkan oleh Rasulullah. Umatin ya umatin. Insya Allah. Pada kesempatan yang dimuliakan Allah ini, saya akan berbagi wawasan tentang sebuah judul, yaitu rahasia bertakwa. Apa hakikat bertakwa itu? Sebetulnya para jemaah, meningkatkan takwa itu, kalau kita melihat daripada derajat-derajat kemusliman kita kepada Allah, yang dituntut oleh ketakwaan itu pertama adalah setelah tercapainya derajat pada diri yang mutakin. Apa yang dikatakan diri yang mutakin? Diri yang mutakin itu adalah diri yang sudah memiliki ilmu dan bertakwanya sudah dengan ilmu pengetahuannya. Itu yang dikatakan dengan diri yang mutakin. Sehingga apa yang dilakukan seorang yang telah mutakin itu adalah orang yang tidak memiliki keraguan-raguan. Tidak ada istilah ragu dalam kajian seorang mutakin. Mutakin itu amanahnya luar biasa. Kalau kita melihat dalam surah Al-Baqarah ayat 2 tadi, allazina yu'minuna wa bil ghaib. Nah, ini dibutuhkan kemutakinan daripada ayat surah Al-Baqarah ayat 3. Kemutakinan kita meyakini gaib yang mana? Yang wa yuqimuna shalah. Nah, yang ada dalam solat artinya apa? Itulah hakikat. Kalau memang solat itu hakikat, dibutuhkan suatu kodrat yang harus kita capai dengan mutakin. Tidak ada keraguan-raguan. Wattaqallah wa ilmukumullah. Bertawakal kepada Allah dengan ilmunya, itulah rahasia. Apakah kita sudah memiliki ilmu dari ketakwaan itu? Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Nah, itu yang dikatakan muttaqin. Artinya itu tidak ada keraguan-raguan di dalam Al-Quran bagi orang yang telah muttaqin. Surah Al-Baqarah ayat 2. Sesungguhnya para jemaah sekalian, kita yang belum sempurna mendapatkan ketakwaan kepada Allah. Kenapa belum sempurna?
kita menganggap suatu ilmu itu sulit untuk diamalkan. Sebetulnya bukan ilmu yang sulit diamalkan, tetapi yang diri kita yang sulit mengamalkan. Kenapa? Karena kita tidak memahami ilmunya. Besarnya amalan itu melebihi diri, itu salah satu prinsip yang salah. Tapi membesarkan diri melebihi amalan, besarnya yang mengamalkan daripada yang diamalkan, itu sudah mencapai kemutakinan diri kita. Muslim mutakin ini adalah muslim yang dimuliakan oleh Allah. Semulia-mulianya ibadah adalah orang yang bertakwa kepada Allah. Kita sering, bahkan di ratusan ayat itu mengatakan dalam Al-Quran tentang ketakwaan seseorang kepada Allah. Nah sekarang, bagaimana kita bisa meningkatkan takwa kita? Tentu dengan kita melaksanakan penggalian tadabur ilmu pada hakikat dan ma'rifat solat atau ibadah. Contoh zikir. Kalau kita berzikir jatuh kepada sifat ibadah, maka zikir ini memiliki tingkat makom yang bersifat ibadah. Dengan perantara zikir ibadah, kita sebut dengan bahasa amaliyah, yaitu mengingat Allah. Sebetulnya kalau Allah yang diingat, berarti kodrat Allah yang diingat melalui pentera kodratnya. Kalau kita bicara amaliyah, berzikir dengan ibadah, contoh zikir ibadah apa? Kita mewitirkan sesuatu kalam yang kita ulang-ulang sehingga jatuhlah sifat bertasbih. Dan itu belum dikatakan mengingat Allah. Kalau mengingat Allah, dengan apa kita ingat? Allah yang mana dan wujud apa seperti apa yang kita ingat? Nah itu berarti kita sudah meningkatkan ketakwaan kita. Itu yang dikatakan takwa pada jemaah sekalian. Bukan artinya kita bertakwa itu kita rajin tanpa peduli kodrat yang diamalkan. Kalau kita belum paham apa kodrat yang diamalkan tadi, itu belum artinya kita bertakwa. Kalau bertakwa berarti kita sudah tahu ilmunya, kodrat daripada sebuah amalan. Di dalam derajat-derajat ketauhidan, pertama kita lihat derajat muslim itu ada 5. Pertama kita lihat muslim kasab. Muslim kasab itu adalah muslim yang melaksanakan kerajinan dalam amaliyahnya. Yang kedua dikatakan muslim arifin. Muslim yang sangat paham apa yang dimaksud oleh Allah di dalam menjalankan. Ini hubungan takwa. Dari awal muslim ini hanya tahunya mengerjakan, tapi sampai pada tingkat yang kelima dia tahu. Mulai dari muslim kasab, terus ada dinamakan muslim mukmin, mulai dia menuntut ilmu dan belajar, naik kepada tingkat muslim muksinin, sudah niat dia ingin mengajar, dia sudah gelisah melihat orang tidak bisa, dia timbul jiwa ingin mengajar sesama umat. Setelah itu naik kepada sifat muslim mutakin, dia tingkatkan ibadah dia, tingkat zikir dia sudah memulai kepada tingkat ilmu. Baru dia naik kepada tingkat muslim arifin. Baru dia paham apa yang dimaksud oleh zikir tersebut. Maka dia paham semua. Itu sudah tempat arifin. Tapi sebelum mendapatkan arifin tadi, mutakin inilah yang sangat menentukan. Ihdinas siratal mustaqim. Nah kalau kita lihat hakikat daripada hukum hijaiyah huruf ayat tersebut. Itu adalah sifat sir atau batin. Din itu sifat Islam atau bergerak. Nas itu sifat manusia. Mutakin itu adalah sifat yang lurus atau benar. Jadi kalau manusia sudah mengetahui kebenaran jalan rahasia Allah,
Itulah yang dikatakan muttaqin. Itu jalan yang paling lurus. Jadi orang-orang yang berilmu kepada Allah, itulah yang jalan yang lurus. Diibaratkan rambut di belah 7, itulah benar kebenaran. Tingkat kebenaran tadi. Sehingga tidak semua yang bisa berjalan dalam kebenaran Allah kecuali adalah kemutakinan kita. Para jemaah yang dirahmati Allah rahimakumullah. Takwa adalah solusi. Takwa adalah suatu keputusan. Takwa itu adalah suatu kekuatan yang sangat dimuliakan oleh Allah. Bertakwa kepada Allah. Wattaqallah wa ilmukumullah. Bertakwalah kepada Allah itu dengan ilmunya. Tapi kalau ilmunya belum ada, apa yang mau ditakwakan? Makanya kita harus belajar. Takwa itu lapisan daripada hakikat kepada ma'rifat. Kalau kita sudah mencapai sifat hakikat daripada sebuah syariat, bukan artinya hakikat membedakan dengan syariat, tapi justru hakikat itu ada karena hakikat itu adalah hakikat daripada sebuah syariat. Kita pelajari ke dalamnya. Seperti apa yang dikatakan berhakikat kepada Allah. Itulah takwa. Kita mencari tingkatan-tingkatan ibadah. Mendapatkan tingkatan daripada kodrat diri. Itulah pencapaian derajat. Kalau sudah pencapaian derajat ini sudah meningkat di mata Allah, insya Allah semua akan berjalan dengan baik. Tolabul ilmi faridatul ala kulli muslim. Diwajibkan kepada setiap umat Islam itu menuntut ilmu. Tetapi bagaimanapun menuntut ilmu itu diwajibkan, ada hal-hal kewajiban yang harus dijalankan. Pertama, bi'abdihi fil darajatin fil ilmi. Adab itu lebih tinggi derajatnya daripada ilmu. Inilah kenapa menuju ketakwaan kita. Tentu kita menjalankan adab-adab daripada ibadah itu. Munajatnya, qiraahnya, kodratnya, ma'rifatnya. Semua itu adalah tingkat daripada ketakwaan. Bisa kita menjalankan suatu ma'rifat. Itu sudah ketakwaan. Tapi kalau hanya kita mengetahui sebuah cerita. Cerita disampaikan oleh cerita. Dan menyampaikan cerita kepada orang lain dengan cerita. Itu belum takwa. Tapi kalau kita sudah mampu memperjalankan cerita itu. Lenyapnya kata itu kepada kauliyah. Lenyap kauliyah kepada munajat. Lenyap munajat kepada ma'rifat. Ma'rifat itulah kauniyah kita kepada Allah. Itulah doa. Itulah ilmu. Berarti takwa kita sudah bagus. Tapi kalau kita belum bisa mentajalikan kodrat ibadah itu kepada Allah, belum dikatakan seseorang itu beribadah. Karena kunci daripada ibadah itu adalah ketakwaan. Kalau takwa itu sudah didapati oleh seseorang, maka derajat dia di mata Allah itu adalah derajat muttaqin. Itulah yang dikatakan dengan muttaqin. Sebuah derajat yang telah dimuliakan oleh Allah. Orang muttaqin, sekali lagi saya bilang, bukanlah orang yang ragu-ragu. Kadang-kadang kita belajar. Bukan pelajaran yang sulit. Kitalah ragu-ragu memutuskan perkara pelajaran tadi. Kalau Allah bilang jadi, maka terjadilah. Tapi kita mengatakan, kapan ya? Bagaimana caranya? Terus, bagaimana saya bisa menjadikan? Inilah yang membuat kita lemah. Bukan ayat yang lemah, tapi diri kita yang lemah.
kita tidak pernah mendapatkan kebenaran isbatul yakin. Karena dari awal kita tidak bisa mengawali ilmil yakin, ainul yakin, hakul yakin, dan isbatul yakin. Salah niat dalam mencari guru, salah memandang dalam berilmu, salah merasakan dalam mengamalkan. Maka keputusannya sudah salah semuanya. Akhirnya dalil nagli, dalil akli menguasai dalilullah. Dalil akal, dalil ilmu mengalahkan dalilnya Allah. Disinilah kehancuran daripada sebuah amalan. Menjadi seorang ulama memiliki power dan aras-aras Allah yang cukup amanah di dalam dirinya. Bertajalinya sifat batin Allah pada sirnya Allah dan mewujud pada zatnya, hayat pada nurnya. Itu adalah kerangka seorang ulama. Itu yang dikatakan ulama itu harus makan dan minum dalam huruf kun. Artinya apa? Mana kun itu? Itulah kodrat-kodrat Allah pada dirinya. Dikala dia makan dengan kodrat Allah, dikala dia minum dengan kodrat Allah, dan segala dia bergerak dengan kodrat Allah. Itulah ulama yang harus makan minum dalam huruf kun. Bukan kajian beda, ulamanya beda, Tuhan beda, umatnya beda. Bukan membawa kajian yang terpisah. Manusia itu adalah alafa dalam wujud alif yang menghimpun dari segalanya. Apapun yang dibilang dan dikaji ada di dalam diri manusia. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Jangankan surga, semuanya juga ada. Merasa tenang kita di dalam merasa kehidupan diri kita, maka surga itu ada dalam diri. Merasa kita gelisah dan tenang, siksaan akal semakin tinggi, maka neraka juga ada dalam diri. Dan merasa yakin kita dalam nikmat hidup, maka Tuhan dalam diri. Silakan dirikan mana yang hak dan yang batil. Semuanya ada dalam diri kita. Disitulah kita afala tubsirun. Mana yang harus kita pikirkan, mana yang harus kita yakini. Itulah dasar-dasar ketakwaan. Bertakwa kepada Allah itu adalah solusi yang sangat tinggi derajatnya di mata Allah. Tapi kalau kita belum mampu menghimpun kodrat Allah pada diri kita, disampaikan oleh seorang guru, dirikanlah diri fanafillah kata Allah, dan kekalkanlah diri itu fana'um fillah wal baqa'um fillah. Terus kita anggap kapan masanya, kapan saatnya, dikala saya bisa waktu saya akan mendirikan, dikala saya lagi sibuk kerjaan nantilah saya amalkan. Inilah yang membuat keruntuhan tadi. Kamu tidak yakin dengan apa yang akan diperbuat Allah ke dirimu, tapi kamu hanya memikirkan apa dan kapan kamu mau berbuat kepada Allah. Inilah titik hancur. Mudah-mudahan hendaknya jangan hal seperti itu terjadi pada diri kita. Kalau orang yang takwa itu, orang yang tidak ragu-ragu, dia yakin, lebih yakin kepada Allah daripada kepada hari besok. Kalau hari besok itu adalah suatu kehidupan, Allah itu adalah satu yang hidup. Maka yang hidup inilah yang lebih diutamakan, yang menentukan untuk hari besok. Para jemaah yang dirahmati Allah, mari kita sama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, tentunya dengan belajar. Apa yang dikatakan belajar? Umpama kita belajar tentang Al-Quran. Apa dulu yang harus kita kenal di dalam Al-Quran itu sebelum menjadi sebuah bacaan? Kalau kita tidak paham apa yang kita baca, belum lebur ayat kepada kauliyah, kauliyah belum lebur kepada munajat, munajat belum lebur kepada ma'rifat, ma'rifat belum berkalam dalam kauniyah, mana mungkin bisa tersambung kita dengan Allah? Atau kita lihat dalam hukum solat berjamaah di masjid, apa ikatan batin kita dengan imam yang ada di depan mihrab? Apa ikatan batin kita di dalam beribadah kepada Allah?
apanya yang berjamaah kepada Allah itu. Kalau kita melihat dari sisi daripada bahasa amaliyah, itu diatur oleh rukun dan rakaat. Tetapi dari sisi ruhaniyah, fiklinya, khaulinya, khalbinya, kharirinya, itu adalah syarat solat, syarat sah solat, yaitu wahyu. Itu adalah nama wahyu. Nah sekarang apa ikatan kita, rohani kita dengan imam yang di depan kita? Atau umpamanya kita sebagai imam, di mana posisi jamaah pada kodrat berjamaah tadi dalam diri kita. Karena yang di belakang itu bukanlah bayang-bayangan yang berdiri, tetapi adalah umat Allah yang mana di dalamnya ada arasnya Allah. Di dalamnya ada insannya Allah yang harus kita pimpin dalam rangka bertauhid, bertajali kepada Allah. Bertajali Allah pada sifat jasad, bertajali sirullah pada sifat rohani. Memperjalankan kodrat-kodrat kepada Allah. Tidak semudah kita menjalankan rukun dan rakaat serta membaca ayat. Nah itu berarti meningkatkan ketakwaan. Kalau kita belum paham bagaimana meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, bagaimana kita bisa membawa sebuah ibadah. Untuk itu kita belajar para jemaah, kita tingkatkan kualitas ibadah kita dengan belajar. Kita tingkatkan ilmu-ilmu kepada Allah agar berkah. Kalau kita tidak bisa meningkatkan ilmu kepada Allah, bagaimana kepantasan di dalam berilmu? Bagaimana kepantasan di dalam beribadah? Kalau hanya kita beribadah, memakai jasad dengan ruh, yang hidup di hutan itu juga ada jasad dan ruhnya. Ada juga tubuh, ada juga ruh. Tapi Allah tidak menghimbau dia solat. Tidak menetapkan solat kepada mereka. Kenapa Allah tetapkan kepada kita? Apa sebetulnya rahasia Allah yang terkandung antara hubungan kodrat manusia dengan kodrat ketuhanan? Kalau hubungan batiniah, hubungan tajali ini kita tidak paham. Bagaimana kita menempatkan ketuhanan dan keumatan Allah pada diri kita? Bagaimana kita menempatkan keumatan diri kita kepada Allah, ketuhanan Allah kepada kita? Itu yang harus dijaga. Seperti kita mengenal solat. Kalau solat dari azan yang dilakukan di masjid, sudah pasti undangannya daripada Nurul Islam, yaitu menepati salawatul fil mi'raj. Bagaimana kita beribadah memindahkan dan mi'raj kepada Allah. Tapi kalau azannya di rumah sakit, kita lahir di azan dan dikomatkan, berarti hidup kehidupan kita yang melakukan solat. Seperti apa solat yang dikatakan tawaf? Salu ala min tawaf. Kemana kita bergerak? Ke situ ada Allah. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Bagaimana kita mengatakan di mana ada Allah ada aku, di mana ada engkau ada aku, kata Allah. Menetapkan seperti itu butuh ketakwaan. Mendapatkan rahasia itu butuh ketakwaan. Inilah pentingnya wattaqallah wa ilmukumullah. Para jemaah yang dirahmati Allah, insya Allah dengan kita saling menghimbau, meningkatkan takwa dengan meningkatkan ilmu, meningkatkan derajat ibadah, itu adalah solusi daripada ketakwaan. Mencapai tingkat derajat takwa adalah suatu derajat yang istimewa. Saya bilang sekali lagi, derajat ketakwaan itu adalah derajat yang sangat istimewa dan yang diistimewakan oleh Allah. Mari kita sama-sama meningkatkan muatu kualitas dan derajat ibadah kita, tentunya dengan belajar, menggali dan mentadabur ilmunya. Dengan ilmunya adalah ketakwaan. Insya Allah, kalau umpamanya kita ingin mengenal takbir, satu takbir itu umpamanya diucapkan takbir, nyatalah umat pada Tuhan, mata nyatalah Tuhan pada umat, hanya dengan Allahu Akbar. Terus bagaimana kita belajarnya? Setelah ilmunya kita dapati,
kita melakukan zikir untuk mendapatkannya. Kenapa? Bagaimanapun melakukan zikir solat dalam zikir, zikir tidak akan pernah menjadi solat. Tapi solat akan bisa menjadi zikir. Tapi zikir tidaklah solat. Solat bukanlah zikir. Insya Allah solat bisa kita berzikir. Tapi untuk menggantikan solat zikir itu tidak bisa. Maka dihalalkan kita menzikirkan semua perbuatan dalam solat dulu. Supaya nyata tajalinya. Bukan tahu ilmu, tidak tahu mentajalikannya. Begitulah para jemaah sekalian. Mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah, tentunya dengan belajar. Bagi yang belum belajar, selalulah mencari bagaimana caranya untuk mendapatkan pelajaran. Insya Allah majelis zikir kita Marifatullah dalam YouTube Buya Pasaman Timur selalu menghimbau, mari kita tingkatkan pengenalan dan pemahaman kita kepada Allah. Maka kami telah menyediakan grup-grup belajar, tentunya dengan memenuhi syarat dan akad belajar untuk mendapatkan hak dan halal untuk mengamalkan. Insya Allah kalau memang sudah sami'na wa ta'na, kalau memang sudah tidak ada pilihan lagi, hidup ini pilihan. Kalau kamu belum tahu siapa Tuhanmu dan kamu belum bisa sholat, tidak ada yang bisa kamu banggakan di dunia ini. Tidak ada nilai untukmu sama sekali. Bisa jadi kamu hidup tapi kamu mati di mata Allah. Hati-hatilah. Ingat, pelajarilah bagaimana kemilahan Allah kepada diri. Jangan kelilahan diri aja kepada Allah yang dipelajari. Agar apa? Mencapai dunia hasanah wal akhiratil hasanah. Insya Allah, mari kita tingkatkan ilmu kepada Allah, mencapai keberkahan hidup dunia dan akhirat, zahir dan batin. Akhirul kalam wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.